Urapi kami semua Tuhan, buka hati pikiran kami, supaya setiap kebenaran sungguh-sungguh boleh mengubahkan hidup kami. Sehingga hari ini pun Tuhan, saat firman-Mu disampaikan, maka akan ada mujizat, maka akan terjadi kuasa lawatan, pemulihan daripada Tuhan. Sehingga kami semua boleh mengalami perjumpaan yang baru dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami menolak setiap kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan yang coba-coba mengganggu ibadah kami atau perhatian kami kepada firman-Mu. Kami patahkan semuanya kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil alih Tuhan pemberitaan firman-Mu. Sungguh hanya Engkau yang membatikkan. Maka daripada itu Tuhan, urapi hamba-Mu dari ujung rambut sampai ujung kaki, sehingga hamba-Mu boleh benar-benar Tuhan menjadi saluran berkat firman-Mu pada siang hari ini. Terima kasih kami sambut kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan kembali duduk, ambil posisi masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran kita semua, masih tetap semangat. Saya percaya bahwa setiap ibadah kita tidak akan sia-sia, karena saya percaya juga bahwa orang yang berbahagia adalah mereka yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dan bahkan firman Tuhan berkata bahwa ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Hari ini saya akan memberikan satu tema, yaitu bersama Tuhan kita bisa. Saya mengutip ayat firman untuk menjadi referensi perenungan firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Bilangan 13 ayat 27 sampai 31. Mari kita menghormati firman Tuhan ini. Bilangan 13 ayat 27 sampai 31, kita bergantian, kita membaca secara bergantian. Saya yang 27, saudara nanti ayat 28, namun di ayat 31 kita sama-sama membacanya. Mari kita bangkit berdiri supaya sedikit agak berjalan darahnya. Ya, kita bangkit berdiri semua. Saya yang 27, saudara yang 28, tapi di 31 kita sama-sama membacanya. Saya mulai 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Ya, 29 saya, orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. 30. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Puji Tuhan. Sampai di situ silakan kembali duduk Bapak Ibu Saudara. Nah,
Mungkin kalau saya boleh prediksi bahwa ayat ini yang menjadi ayat referensi buat kita hari ini bukan pertama kali yang bisa kita dengar atau sebagai khotbah. Tapi saya melihat bahwa perjalanan antara Yosua dan Kaleb itu merupakan bagaimana Tuhan melakukan perkara yang besar. Artinya karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Maka saya memberikan tema hari ini, yaitu bersama Tuhan kita bisa. Nah saudara, kalau kita lihat, Musa mengirim 12 orang pengintai ke tanah perjanjian, tetapi 10 orang mengatakan hal yang buruk, sisa 2 orang saja mengatakan hal yang baik, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berhasil ke tanah Negeb dan mereka pada akhirnya berhasil masuk ke tanah Negeb, ke tanah perjanjian atau menikmati janji Tuhan yang digenapi. Saudaraku yang terkasih, sebelumnya kita melihat bagaimana Yosua dan Kaleb ini, bagaimana mereka memiliki satu paradigma tentang menghadapi masalah. Nah sebelumnya dikatakan di situ, kepada Yosua dan Kaleb, umat Tuhan hendak melontari dengan batu karena mereka dianggap sok pahlawan. Di ayat 6-nya dikatakan, Bilangan 14 ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan, di ayat 6 ya, ayat Bilangan 13 ayat 6 dikatakan begini. Sebentar, kayaknya salah ini. Ayat 6, sebentar dulu saya lihat itunya, ya. Lalu sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaat Israel itu dan berkumpul di situ, ayat 6. Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun termasuk orang-orang telah mengintai negeri itu dan negeri itu mengoyakkan pakaian mereka dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui ini diintai itu adalah luar biasa baiknya. Perhatikan di situ saudara, ayat 6 dan 7 di Bilangan 14 ayat 6 dan 7 dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Nah kemudian di situ di ayat 10 dikatakan, lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu, tetapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Nah di sini terjadi sesuatu yang luar biasa yang dihadapi Yosua dan Kaleb saudara. Karena tidak gampang untuk menyatakan kebenaran. Karena terlalu banyak orang yang akan menjadi sepihak dengan orang-orang yang tidak membangun. Mungkin terjadi juga di tengah-tengah kita. Nah di situ dikatakan, tetapi Yosua tetap yakin mengingatkan umatnya supaya jangan memberontak di ayat 9 sampai 10. Di situ dikatakan ayat 9 dan 10, hanya janganlah memberontak kepada Tuhan dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita, janganlah takut kepada mereka. Nah ini berarti saudara, ada sesuatu yang berani untuk menyatakan suatu kehendak Tuhan. Kadang-kadang kita terlalu takut akan masalah, kita terlalu takut akan apa yang sedang kita alami, tetapi kita lupa dengan setiap janji yang disampaikan Tuhan kepada kita. Kalau kita belajar dari kehidupan Daniel, Sedrak dan Abednego, bagaimana mereka diperhadapkan dengan kondisi yang harus menghantarkan nyawa mereka, tetapi kita lihat sekalipun akan mara bahaya, sekalipun mungkin hidup kita sudah di ujung tombak, tetapi kita boleh melihat Daniel, Sadrak dan Abednego ketika mereka mulai memberontak kepada raja itu,
maka Tuhan membela. Bayangkan saudara, Sadrak dan Mesak Abednego itu mengatakan, ingatlah Tuanku, jikalau Tuanku hari ini tidak akan menyertai kami, ingatlah bahwa kami tidak akan menyembah Engkau. Inilah sebuah ungkapan, yaitu ungkapan iman yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena terlalu banyak kita saudara takut dalam hidup ini, takut makan, takut minum, takut tidak dapat pekerjaan. Ya, saya harus mau bongkar untuk situasi saya hari ini dan bagaimana penyertaan Tuhan sampai hari ini. Beberapa 1 bulan yang lalu saya sudah resign dengan masalah yang sama. Ya, dengan masalah yang sama. Pendek cerita saudara, masalah ini saya tidak mau berlama-lama. Dan sepertinya Tuhan sedang mengarahkan saya bagaimana saya untuk lebih fokus kepada pelayanan kita. Dan salah satu hal yang menjadi perenungan bagi saya, kenapa Tuhan dulu membiarkan saya masih bekerja secara sekuler, tetapi sekarang diobrak-abrik. Ada 2 hal yang saya mau sampaikan kepada saudara. Mungkin saudara waktu saya bekerja, saya tidak terlalu banyak berharap atau hanya berharap kepada pekerjaan saya, karena setiap bulannya saya dapat angpau atau dapat gaji. Tetapi ketika mulai Tuhan melihat menyatakan setiap kuasanya dalam kehidupan kami, Tuhan mengobrak-abrik dengan hal yang sama kembali datang kepada saya. Ada perenungan bagi diri saya, mau melayani saya atau melayani mau melayani Tuhan atau melayani orang. Saya merenung di situ. Hal yang kedua yang saya mau hadapi, kalau saya bekerja hanya separuh waktu, bukan sepenuhnya di dalam pekerjaan Tuhan. Memang pekerjaan Tuhan berjalan saudara, tetapi tidak maksimal. Itulah saya melihat bagaimana tangan Tuhan menolong pelayanan kita ini. Dan saya tidak perlu takut. Bayangkan saudara gaji segitu harus saya tinggalkan untuk menyambut, untuk melayani Tuhan. Saya tidak peduli. Saya tidak harus mempertahankan gaji saya yang seperti itu, tetapi saya rindu supaya apa? Supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan di dalam setiap kehidupan kita. Dan kemarin saya berbincang-bincang dengan anak-anak dan mereka bersyukur. Artinya di sini apa? Bahwa setiap masalah kita, kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan buka jalan. Karena tidak mungkin orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan dibiarkan Tuhan berjalan sendirian. Dan saya percaya orang-orang yang memiliki kesungguhan kepada Tuhan tidak akan ditinggalkannya. Kalau kita boleh lihat pengalaman daripada Yosua dan Kaleb, bagaimana menghadapi teman-temannya yang 10 orang. Saudara, tentunya memang secara daging tidak mungkin. Makanya sampai mereka hampir dilompari, hampir dilempari dengan batu. Nah saudara yang kekasih, kita lihat kemudian apa yang terjadi. Apa saja yang dapat kita teladani dari kehidupan Yosua. Yang pertama adalah mereka memiliki keyakinan yang besar. Dalam berita yang dibawa ke 12 pengintai menjadi 10 versus 2. 10 orang membawa berita apa yang sedang dia lihat, akan tetapi 2 orang membawa berita bahwa yakin bisa merebut mengalahkannya bersama dengan Tuhan. Dalam Bilangan 13 ayat 30 di sana dikatakan, saudaraku, ayat 30-nya, kemudian Kaleb mencoba menerangkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bayangkan 2 orang yang mengatakan seperti itu versus lawan 10 orang. Tidak mungkin. Tetapi mereka lupa bahwa ada Tuhan yang berperkara, bahwa Tuhan pernah berjanji kepada mereka bahwa tanah itu, bahwa ada negeri yang akan diberikan Tuhan kepada mereka sebagai tanah perjanjian.
Nah, sering kita lupa Bapak Ibu Saudara, lupa bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada kekhawatiran kita, bahwa kita lupa bahwa Tuhan itu lebih berkuasa daripada masa depan kita, bahwa kita lupa bahwa segala keperluan kita itu Tuhan sanggup mencukupkannya. Sekalipun mungkin ada banyak sudah kita merasa nyaman oleh pekerjaan kita, sudah nyaman dengan keadaan kita, ada yang support, ya. Tetapi saya mau katakan, apapun yang sedang kita alami, jangan pernah melupakan Tuhan. Jangan pernah separuh-separuh untuk datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu hanya berpihak kepada orang yang memberikan hatinya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sudahkah kita sungguh-sungguh melayani Tuhan? Sudahkah kita sudah memberikan hati kita kepada Tuhan? Apakah yang sudah kita berikan dalam hidup kita ini? Apakah waktu, uang, tenaga, pemikiran? Kalau boleh, kemarin saya mengikuti pelayanan fellowship hamba-hamba Tuhan di Perwil 2. Yang melayani di situ adalah hambanya Pak Noah Ginting. Mereka luar biasa, bagaimana mereka mencurahkan hati mereka oleh istri dan anak-anak. Mereka harus diajak jemaat untuk berdoa pagi-pagi. Mereka mencurahkan seluruh tenaga pikiran mereka. Mereka begitu luar biasa, kalau boleh saya katakan gila-gilaan. Saya pengen dan saya juga pengen seperti itu. Tetapi satu hal yang menjadi tantangan bagi saya, bagaimana keseriusan itu sungguh-sungguh dinyatakan dalam pelayanan kita. Nah, ini yang mau kita angkat, ini yang mau kita kerjakan. Karena tidak mungkin pekerjaan Tuhan berlaku baik, karena tidak mungkin pekerjaan Tuhan berjalan dengan baik tanpa kesungguhan kita kepada Tuhan. Tidak mungkin. Nah, itu sebabnya saudara, saya melihat tertantang di situ. Tuhan begitu mengasihi pelayanan. Bayangkan banyak gereja tutup di masa pandemi, tetapi mereka justru menuai. Apa rahasianya? Adalah kesatu hatian dan duduk diam di kaki Tuhan. Saya tertantang di situ, saudara. Karena apa? Karena bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Nah, di sini juga kita boleh melihat bagaimana Yosua dan Kaleb diperhadapkan kepada 10 orang. Logika kita berbicara, saudara, tidak mungkin kita mendapatkan pembelaan. Tetapi saudara ingat, ketika orang tidak bisa berpihak kepada apa yang benarnya kita katakan, ketika orang mungkin melecehkan kita, apa yang kita sampaikan, ketika orang tidak bisa masuk akal yang kita berikan, tetapi ingatlah, selama kita menyatakan hidup kita di dalam kebenaran, sekalipun orang tidak berpihak kepada kita, tetapi ingat, Tuhan akan berpihak dan akan menyatakan kuasanya kepada kita tepat pada waktunya. Tuhan akan berpihak kepada kita. Jangan engkau pernah berharap untuk orang membela kita. Jangan pernah berharap menunggu bahwa perlu banyaknya pengikut kita yang akan mendukung kita. Tapi saya mau katakan, saudara, sekalipun banyak yang mengasihkan kita, bahkan istri dan anak kita, tetapi saya percaya selagi hati kita seperti Yosua dan Kaleb, dia mengandalkan Tuhan dalam hidupnya, akan ada perkara yang dahsyat. Akan ada perkara yang dahsyat, karena saya percaya mujizat terjadi ketika iman kita siap dipertaruhkan. Mujizat terjadi saat iman kita siap dipertaruhkan. Masih ingat ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada Petrus, berjalanlah hai anakku. Dia berjalan turun ke laut itu, tetapi ketika dia tidak memikirkan apa-apa dan percaya kepada Tuhan, dia masih berjalan beberapa langkah. Tetapi ketika dia ragu, Tuhan, saudara, ketika Petrus ragu dalam hatinya, kok saya bisa berjalan di atas air, lalu pelan-pelanlah dia terhanyut di apa itu. Kenapa? Karena mulai perasaan kita, mulai pikiran kita berjalan untuk mengalami kuasa Tuhan. Tetapi saya mengatakan, saat kita tulus datang kepada Tuhan, segala sesuatu memang bisa berlangsung susah bagi kita, tetapi kesetiaan kita kepada Tuhan itu akan mampu membuat kita berjalan di atas kesulitan kita. Katakan amin. Iya. Nah, di situ kemudian kita lihat, saudara, sudahkah kita yakin akan kuasa Tuhan?
Sering kita merasa takut menghadapi hidup ini karena kita lupa melibatkan Tuhan. Ketakutan kita kepada hidup kita apa? Apa yang membuat kita takut dalam hidup ini, saudara? Apa yang membuat kita takut akan makan dan minum kita? Saya pernah cerita seorang ibu di kampung kami, dia seorang yang takut Tuhan, saudara. Dia keluarganya dipinggirkanlah seperti itu. Tetapi saya melihat ketika dia taat setia dan kepada Tuhan, anak-anaknya diberkati. Ketika orang tua itu takut kepada Tuhan, di masa anak-anaknya bisa semua berjalan dengan baik. Mana mungkin seorang petani bisa menyekolahkan anaknya ke perguruan tinggi? Tidak mungkin. Tetapi ada selalu jalan yang diberikan Tuhan kepada orang yang berseru-seru. Saya percaya juga seperti itu, saudara. Bagi anak-anak muda, bagi anak-anak Tuhan, jangan pernah kita sepelekan berkat daripada Tuhan. Jangan pernah kita abaikan daripada firman Tuhan. Dahulukan Tuhan dalam segala sesuatu dalam hidupmu, maka Dia akan berperkara kepada kita. Ketakutan kita tentang uang, ketakutan kita tentang pekerjaan, ketakutan kita terhadap kesehatan, ketakutan kita terhadap makan dan minum kita. Tapi begitu banyak janji Tuhan yang akan menjadi pegangan hidup kita, saudara. Apa yang menjadi harapan kita dalam dunia ini? Bukankah hanya firman Tuhan saja? Bukankah hanya janji Tuhan saja? Minggu depan, yaitu bulan pertama, saya sudah menyiapkan yaitu khotbah berseri. Mungkin itu bisa sampai 4 bulan dan kita akan menikmatinya nanti. Saya sudah siapkan beberapa 2 minggu yang lalu dan ini akan saya launching nanti di bulan April. Dan saya berdoa tema khotbah berseri ini akan memberkati kita semua. Karena apa? Karena setiap kita harus sungguh-sungguh memegang janji Tuhan itu sebagai landasan. Orang hidup pegangannya siapa? Orang kita yang hidup ini pegangannya adalah Tuhan. Dan kita harus bisa membedakan hidup kita dengan orang-orang yang tidak percaya, saudara. Kita ini harus bisa membedakan hidup kita dengan orang-orang yang tidak berharap. Tetapi kita harus percaya, kalau kita pegang janji Tuhan, maka Dia akan terus menopang kita dalam setiap perjalanan kita. Itu yang pertama tadi, bahwa yang kita pelajari yang kita pelajari dari kehidupan Yosua dan Kaleb, yaitu yang pertama, bahwa mereka memiliki keyakinan besar bahwa Tuhan akan menolong setiap apa yang mereka kerjakan. Karena apa? Karena Yosua dan Kaleb percaya Tuhan mampu memberikan kemenangan atas mereka. Demikian dengan kita, saudara. Percayalah bahwa sungguh-sungguh Tuhan ada di pihak orang-orang yang berharap. Amin. Dan yang kedua adalah yang kita pelajari yang kedua dari Yosua dan Kaleb, mereka tidak terpengaruh. Apa yang kita lihat dalam Yosua 14 ayat 6 dan 7 dikatakan di sana, saudara, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefun yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Di sini kita melihat bahwa si Yosua dan Kaleb ini tidak pernah takut. Kalau kita lihat kegelisahan daripada bangsa Israel, ya, bahkan dikatakan kepada Musa di ayat sebelumnya, apakah tidak ada kuburan seperti itu, ya? Maka bersungut-sungutlah semua bangsa Israel itu kepada Musa dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ketakutan kita kepada masalah kita akan membuat kita terus bersungut-sungut dan tidak mengakui Tuhan. Itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi yang dialami oleh Musa kepada bangsa itu, saudara. Persungutan mereka mengakibatkan kemarahan daripada Tuhan. Saudara nanti bisa baca ayat selanjutnya sampai ayat terakhir di pasal 14 ini. Sehingga yang terjadi apa? Apa yang dialami oleh bangsa itu, orang-orang yang bersungut itu, semua dibinasakan Tuhan.
Semua dibinasakan Tuhan. Hanya yang masuk ke tanah perjanjian itu yaitu Yosua dan Kaleb. Jadi saya mempelajari saudara bahwa persungutan kita itu akan melukai hati Tuhan. Yang kedua, persungutan kita itu akan menjadi meragukan kita akan kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita mengalami persoalan yang tak kunjung selesai, tetapi kita mungkin sudah sering bersungut-sungut. Bagaimana ini, gitu kan? Sering kita bersungut-sungut. Saya buka usaha tutup, saya buka ini juga tutup, saya cari pekerjaan tidak dapat. Bagaimana Tuhan itu luar biasa, nakal banget Tuhan ini, jahat banget Tuhan itu sama saya. Kalau begitu Tuhan, udahlah saya mati aja, gitu kan? Karena Tuhan begitu, karena Tuhan tidak mau mendengarkan saya, karena Tuhan terus membantai saya lewat penderitaan ini, udahlah mati aja saya. Makanya tidak begitu banyak orang ketika dia meragukan Tuhan dan selalu bersungut-sungut, dia menjadi stres, dia menjadi gila. Bahkan ada banyak orang yang sampai mengakhiri hidupnya dengan tragis. Dia bermain-main di pohon togi. Udahlah, main aja di pohon togi. Ambil tali, bikin ke leher, udah selesai. Karena apa? Karena tidak ada pengharapan kepada Tuhan. Saya tidak percaya kalau saya tidak yakin kalau orang percaya kepada Tuhan akan stres. Tidak mungkin. Saya tidak percaya kalau orang yang percaya kepada Tuhan dia akan mengalami terlalu banyak khawatir. Tidak mungkin. Tetapi orang yang sering mengalami kekhawatiran di dalam hidupnya, orang yang sering mengalami kekhawatiran dalam hidupnya, mereka yang terlalu banyak meragukan firman Tuhan. Bersungut-sungut, hati-hati orang yang bersungut-sungut ke suaminya. Kalau nasab udah mau pasir udah aduh, namanya kalau 5 kali itu makan nasi katanya kak. Kalau dapat muda sama, aduh gimana sih biar kita makan, kebutuhan kita banyak, baik ini belum itu. Terlalu banyak penuntutan. Persungutan kita mengakibatkan apa? Persungutan kita itu mengakibatkan Tuhan menjadi menyesal melihat kita. Persungutan kita itu membuat suasana di rumah kita itu menjadi tidak aman. Kita lihat atas kegelisahan dan persungutan serta kekhawatiran bangsa itu, Yosua dan Kaleb menunjukkan keberanian melalui sikap membara untuk maju mengalahkan musuh. Nah di sini kita lihat Yosua dan Kaleb tidak pernah mundur. Sekalipun mungkin tidak ada jalan, samping kiri tidak ada jalan, kanan tidak ada jalan, depan tidak ada jalan, bahkan kiri tidak ada jalan, tetapi kita masih ada jalan. Ada Tuhan dari atas yang membuka jalan bagi kita, saudara. Sekarang saya mau tanya kepada kita dan jawablah di dalam hatimu. Apa yang sedang kita pikirkan dalam hidup kita? Apa yang sedang kerjakan dalam hidup kita? Apakah ketakutan? Apakah pandangan kita terhadap Tuhan? Apakah pandangan kita terhadap keadaan hidup kita ini? Apa yang mau kita kerjakan, saudara? Saudara, saya mengajak kita untuk tetap berharap kepada Tuhan, untuk tetap memandang kepada kebaikan Tuhan, seperti daripada iman daripada Sadrak, Mesak dan Abednego. Sekalipun Tuhan mungkin tidak menolong saya saat hari ini, sekalipun saya harus mati hari ini, tapi ingatlah bahwa aku tidak akan datang untuk berharap kepada dunia ini. Saya tidak akan pernah menyembah apa yang Tuhan buatkan, tetapi saya percaya kepada Tuhan Allah yang sanggup menyelamatkan. Begitu juga Daud, saudara, ketika menghadapi musuh yaitu Goliat yang begitu terkenal dan ditakuti. Anak kecil melawan orang besar. Bagaimana anak kecil melawan orang besar? Tidak mungkin. Tetapi karena ada Tuhan, ada hikmat diberikan kepada anak-anak Tuhan. Ada hikmat selalu berpihak kepada anak-anak Tuhan, sehingga ketika menghadapi masalah selalu perkataan Tuhan yang keluar daripada mulutnya. Kalau itu saudara, kalau itu yang keluar dari mulut kita, saudara, saya percaya kemenangan demi kemenangan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Siapa yang tidak mau menang, siapa yang tidak mau lolos daripada tantangan, semua kita pengen untuk mengalami keberhasilan.
Apakah keberhasilan itu melalui kekuatan kita? Apakah keberhasilan itu melalui kecantikan kita? Tapi saya mau katakan, seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, seperti Daud yang mengalahkan Goliat, dia selalu memperkatakan bahwa dia berkata, Tuhanku sanggup berperang untuk melawan lawan-lawanku. Tuhanku sanggup bersama dengan aku untuk melewati segala masalah. Demikian juga Yosua dan Kaleb, saudara. Kita lihat bagaimana Tuhan berperkara kepada bangsa itu. Akhirnya apa? Akhirnya terjadi mereka bisa menerobos, bisa mengalahkan. Akhirnya dan mereka pun bisa memenangkan, bahkan merebut menduduki tanah Kanaan itu. Siapa seperti mereka? Bukankah sebenarnya mereka akan dipinggirkan? Bukankah sebenarnya mereka akan dikucilkan, dimarginalkan? Tetapi karena dengan keberanian kepada Tuhan, mereka selalu memperkatakan Tuhan dalam hidup mereka. Ada kemenangan yang kita alami. Ada kemenangan yang kita alami. Kalau kemenangan yang kita alami itu menurut kecerdasan dan kepintaran kita, itu akan melahirkan kesombongan. Kemenangan dan juga keberhasilan yang kita capai itu akan menjadi kesombongan. Tetapi ketika kita percaya kemenangan yang kita alami bersama dengan Tuhan, itu akan menjadi semua kemuliaan bagi Tuhan. Baik orang kaya, baik orang pintar, baik orang cerdas, ketika dia berkata, inilah aku Tuhan, apa yang kupunya adalah milik. Beranakah kita berkata, inilah hidupku Tuhan? Ketika kami berbincang-bincang kemarin dengan hambanya, teman hamba Tuhan, ya, di rumahnya, bagaimana mereka mengalami dilema dalam pelayanan. Ya, memang pelayanan itu adalah satu dilema dalam dilema para hamba-hamba Tuhan. Tapi saya percaya ketika orang penuh, ketika kita mau belajar bersabar menghadapi semuanya, maka kita pun akan bisa melewati setiap dilema itu. Hambanya berbicara, saudara, ada seorang jemaat yang begitu sudah luar biasa, sudah diberkati oleh Tuhan, ya, diberkati oleh Tuhan. Tetapi ketika disinggung dengan persepuluhan, yaitu keluarga itu langsung mengatakan, jangankan persepuluhan, hidupku 100% sudah kuberikan kepada Tuhan. Nah, ada selalu perbantahan apa yang disampaikan oleh Tuhan. Gak apa-apa masalahnya, tetapi apakah yang kita bantah itu sesuai dengan rencana Tuhan? Tetapi saya percaya anak-anak yang sudah mengerti rencana dan kehendak Tuhan, dia akan tulus melayani, bukan hitung-hitungan. Katakan amin. Iya, bukan hitung-hitungan. Orang anak-anak Tuhan yang tulus melayani tidak hitung-hitungan. Bahkan dia berani seperti apa yang dikatakan itu, berani memberikan hidupnya 100% kepada Tuhan. Lihatlah pertolongan Tuhan dalam keluarga kita. Nah, itu yang kedua, tidak terpengaruh. Istri tidak terpengaruh kepada suami yang belum bertobat, atau suami tidak terpengaruh kepada istri yang belum bertobat. Tetapi dahulukan Tuhan dalam hidup kita. Apa kata firman Tuhan? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya itu, maka semuanya itu akan ditambahkannya kepada. Di situ dikatakan bahwa kita harus mencari Tuhan terlebih dahulu, supaya Tuhan membuka tingkap-tingkap surgawinya kepada kita. Saya melihat, saudara, ini menjadi satu tugas kita. Bagaimana kita memiliki satu pikiran untuk boleh benar-benar untuk mencari Tuhan terlebih dahulu. Amos juga berkata, carilah Tuhan maka kamu akan menemukannya. Kenapa Tuhan sering mengatakan carilah Tuhan? Kenapa Alkitab sering mengatakan carilah Tuhan dan kebenarannya? Carilah Tuhan maka kamu akan menemukannya. Saya percaya Tuhan adalah menjadi satu-satunya, yaitu yang harus ditemukan oleh manusia. Kalau bukan tanpa Tuhan,
manusia ini akan mengalami kesesatan. Kalau bukan Tuhan yang memberikan kita hikmat, maka manusia itu akan menuju kepada kebinasaan. Kalau kita lihat masa-masanya si saudara, di situ Tuhan berkata apa? Di situ Tuhan berkata bahwa manusia itu semakin jahat. Apa yang terjadi? Ketika manusia semakin jahat, maka Allah menyesal. Maka Allah akan berniat untuk apa? Untuk membinasakan manusia. Tetapi karena ada satu orang yang berkenan kepada Tuhan, yaitu Nuh, maka Tuhan berpihak kepada Nuh. Akhirnya dunia ini, bumi ini terselamatkan oleh orang benar. Jadi keluarga kita, kalau kita ingin keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan, harus ada dulu yang benar. Satu orang bertobat di tengah-tengah keluarga kita, maka berlaksa-laksa di surga bertepik sorak. Dengan kata lain, satu orang yang diselamatkan atau satu orang yang benar, maka Tuhan akan memperhitungkan kebenaran itu kepada keluarga itu. Itu sebabnya bersyukur kalau ada di tengah-tengah keluarga kita ada orang benar. Suami kita yang takut Tuhan, puji Tuhan. Istri kita yang takut Tuhan, puji Tuhan. Anak kita yang takut Tuhan, puji Tuhan. Pernah kita dalam pelayanan kita ini, saudara, ada seorang keluarga. Dia masih ada di sekitar kota Bekasi ini. Waktu itu, saudara, keluarga ini dalam ceritanya tidak mengenal gereja. Tetapi untuk waktu itu, anaknya itu baru berapa kali beribadah dengan kita. Saudara, apa yang terjadi? Setelah beberapa kali mereka beribadah, ada 2 kali mungkin yang di luar dari dugaan, orang tuanya meninggal. Akhirnya mereka mencari gereja untuk boleh mensakrameni orang tuanya, tetapi tidak ditemukan. Alasan yang lain gereja yang pertama karena mereka sudah bertahun-tahun tidak ada laporan ke gereja. Akhirnya gembala itu tidak mau melayani. Tetapi untunglah mereka anaknya itu boleh ada bersekutu dengan kita. Akhirnya kita bisa mengambil air. Nah, artinya di sini, saudara, bahwa kedatangan kita kepada Tuhan akan memberi berkat. Apalagi kalau kita orang benar, saudara. Tuhan, saya percaya satu orang benar di tengah-tengah keluarga akan membawa kebahagiaan. Satu orang yang benar yang mencintai Tuhan akan mengubah hidup. Nanti saya akan sampaikan, ternyata saudara, setelah saya mendalami kebenaran firman Tuhan, ya, bagaimana orang-orang benar itu hidupnya diberkati oleh Tuhan. Lihat, orang benar itu sampai kesudahan zaman tidak pernah akan lenyap. Tapi orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, mereka sebegitu cepat mereka sirna dari dunia ini. Lihat misalnya, nanti ini sebagai pembukaannya, lihat misalnya seperti apa yang dilakukan oleh keturunan daripada Adam. Adam itu anaknya 3. Nah, kita lihat kemudian Kain membunuh adiknya Habel. Lalu Kain saja yang ada. Tetapi ternyata, saudara, saya mendalami Alkitab. Dinyatakan di situ bahwa kita ini bukan dari keturunan Kain, tetapi kita dari keturunan anaknya yang ketiga, yaitu Set. Set ini masuk nanti sampai kepada Nuh, dan Nuh sampai kepada umat perjanjian, yaitu umat perjanjian anaknya Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga terpilihlah bangsa Israel menjadi pilihan Tuhan. Artinya di situ, saudara, saya perhatikan baik-baik, pentingnya kebenaran itu kita pegang, pentingnya hidup kita ini menjadi benar. Itu akan menjadi legacy, itu akan menjadi warisan yang tidak pernah putus-putusnya. Kalau saudara ingin mendapatkan warisan daripada Tuhan, saudara, kalau saudara ingin mendapatkan warisan saudara, karena hidup kita ini bukan hanya untuk kita, saudara, bukan hanya untuk masa kita. Itu harus kita catat. Hidup kita ini bukan hanya untuk masa kita, tetapi hidup yang dirancang Tuhan. Bagaimana dari keturunan kepada keturunan mengenal Tuhan. Tetapi kita lihat orang yang mencintai Tuhan dari keturunan, itulah yang mewarisi dunia ini.
Dari keturunan kepada keturunan, yang takut Tuhan itulah yang mewarisi. Mungkin orang tua kita bisa memberikan warisan kepada kita, harta dan apa kepada kita anak-anak yang pertama. Tetapi hukum Tuhan, saudara, tidak seperti itu. Warisan yang diberikan Tuhan kepada kita adalah ketika kita hidup benar. Catat ini baik-baik. Warisan yang diberikan Tuhan tidak seperti apa yang diwariskan oleh manusia, tetapi warisan yang diberikan Tuhan adalah warisan kepada kalau kita hidup benar. Nanti akan kita bahas di sini bagaimana Tuhan berperkara kepada orang-orang benar. Nah, saudara, ingat baik-baik, kalau kita ingin mendapatkan warisan, jadilah orang benar. Orang yang selalu memegang kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara, kemudian saya akan sampaikan oleh sebab itu janganlah mudah terpengaruh. Keyakinan akan kuasa akan membuat kita bisa menghadapi apapun. Keyakinan kita akan kuasa Tuhan akan membuat kita bisa menghadapi apapun. Jangan mudah terpengaruh kepada hal-hal yang tidak bisa membangun kita, tetapi biasakan hidup kita selalu terkonspirasi dengan firman Tuhan. Yang terakhir, poin yang ketiga adalah berharap hanya kepada Tuhan. Di sini saya uraikan, saudara, jika hidup kita sepenuhnya bersandar kepada Tuhan, maka kekhawatiran yang berlebihan tersebut bisa sirna. Dan berharap kepada Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Dalam Mazmur 33 ayat 18 dikatakan apa? Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Lihat di situ dengan jelas, saudara, orang yang berharap kepada Tuhan, mereka seumpama burung raja wali. Mata Tuhan tertuju kepada mereka, ya. Mata Tuhan tertuju kepada orang yang takut akan Tuhan dan kepada mereka yang hanya berharap kepada kasih setia Tuhan. Jadi, saudara boleh melihat, mencek kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau dia adalah orang yang takut Tuhan, bagaimana hidupnya? Kalau dia hidupnya tidak peduli dengan Tuhan, bagaimana hidupnya? Ini menjadi evaluasi, saudara. Saya terus terang dalam hidup saya, karena saya takut keluarga saya takut saya mengasihi keluarga saya. Kalau dilihat dari orang tua saya tidak mungkin bisa menjadi seorang hamba Tuhan. Tetapi karena saya mengingat betul apa nasihat mama saya kepada saya, jadilah bapak bagi adik-adikmu ini, anakku, katanya. Saya ingat itu, Tuhan buka saya jalan, sehingga saya dipanggil menjadi pelayan Tuhan. Saya sadar bahwa ternyata, saudara, bahwa apa yang kita miliki ini adalah sementara. Tetapi yang kekal yang saya dipelajari adalah bahwa kekekalan itu ketika kita bisa menjadi inspirasi. Lihat bagaimana orang-orang tokoh-tokoh Alkitab, mereka menjadi inspirasi kehidupan di masa kini. Mereka umur mereka bisa pendek di dunia ini, tetapi karena mereka memberikan hidup mereka yang baik kepada Tuhan, nama mereka tercatat bahkan beribu-ribu tahun. Salah satu Abraham, Ishak dan Yakub. Seandainya mereka tidak takut kepada Tuhan, nama mereka pasti akan hancur dari muka bumi ini. Tetapi karena mereka adalah orang yang takut kepada Tuhan, maka Allah memberikan nama kepada mereka. Abraham itu disebutkan sebagai bapak orang percaya. Itu yang perlu kita lihat. Wariskanlah dalam hidup kita ini kepada keturunan kita, kepada sekeliling kita, bahwa kita adalah orang benar. Amin. Bahwa kita adalah orang benar. Saya mau katakan sekali lagi bahwa warisan yang diberikan oleh dunia ini tidak sama seperti warisan yang diberikan Tuhan. Warisan yang diberikan Tuhan hanya kepada orang-orang yang hidupnya benar. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Sudahkah kita berharap kepada Tuhan? Yosua dan Kaleb sebelumnya bersandar kepada Tuhan. Ayat 24 dan 30 dikatakan. Kita perhatikan ayat ini, saudara, sebagai ayat-ayat penutup. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu,
dan keturunannya akan memilikinya. Halo, perhatikan baik-baik. Bukan hanya Kaleb, bukan hanya Yosua, tetapi Tuhan berjanji kepada orang benar bahwa keturunannya akan memilikinya. Menjadi orang tua yang baik, dia akan memberikan legasi yang baik kepada anak-anaknya. Menjadi orang tua yang baik, dia akan mengajar anaknya, walaupun mungkin anaknya begitu susah untuk diajar, tetapi dia tetap menjadi inspirasi. Karena apa? Karena Tuhan, karena selama kita melakukan kebenaran, itulah yang menjadi legasi yang berharga bagi anak-anak. Saudara mungkin bisa memberikan harta dan kekayaan kepada anak-anak, tetapi itu akan bisa sirna, ya, sirna sebentar. Tetapi ketika hidup kita menjadi orang benar, itu menjadi legasi yang tidak ada putus-putus kepada keturunan daripada keturunan kita. Hari ini saudara, ambil komitmen kepada Tuhan supaya hidup saudara, supaya hidup kita menjadi orang benar, dan itu menjadi legasi, warisan yang tidak putus-putusnya kepada keturunan kita, kepada keluarga kita, kepada juga teman-teman kita. Karena hidup kita bukan hanya untuk kita. Lihat di situ dikatakan bahwa Kaleb dan anak-anaknya akan memiliki tanah perjanjian. Ayat 30 dikatakan saudara di situ kembali, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kepada kamu, jamin, kecuali Kaleb bin Yefun dan juga Yosua bin Nun. Ini disampaikan kepada Musa bahwa Musa tidak akan menginjak tanah perjanjian itu, tetapi hanya melihat. Tetapi kepada kedua orang itu saudara, ya, Yosua dan Kaleb, karena mereka takut kepada Tuhan, karena mereka mengutamakan Tuhan, karena mereka percaya akan kuasa Tuhan, maka janji itu mereka yang memiliki. Mau memiliki janji Tuhan dan memiliki warisan daripada Tuhan? Sekarang mari buka hati untuk boleh menjadi orang yang benar di hadapannya. Kesimpulan saudara, biasanya kalau kepada kesimpulan sudah selesai, karena kalau kesimpulan saya mengajak pemain musik lah maju ke depan, karena saya akan hanya membacakan kesimpulannya. Nah, di sini kesimpulan, saat kita percaya berharap akan kuasa Tuhan dengan yakin, maka Ia akan menyatakan kuasanya dalam setiap kesulitan, supaya kita semakin mengandalkan Dia di dalam setiap musim hidup kita. Seperti Yosua dan Kaleb, mereka tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisi, tetapi mereka berani merubahnya karena mereka percaya Tuhan, bahwa Tuhan bersama dengan mereka. Maka hari ini saya mengatakan kepada kita, kalau kita ingin boleh memiliki harta warisan daripada Tuhan, jadilah kita menjadi orang benar, karena hanya bersama dengan Tuhan kita bisa melewati segala-galanya. 3 hal ini yang sudah saya sampaikan kepada kita. Yang pertama, bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa. Yang pertama kita lihat di situ bahwa sebagaimana pengalaman Yosua dan Kaleb, mereka memiliki keyakinan yang besar. Yang kedua, mereka adalah orang yang tidak terpengaruh dengan yang lain. Yang ketiga, mereka hanya berharap hanya kepada Tuhan, karena pengharapan yang sejati adalah Tuhan. Mari kita bangkit berdiri untuk meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita katakan kepada Tuhan, bersamamu kulewati, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa,
jiwaku. Jiwaku adalah bersamamu, tak pernah Tuhan mengingatkan kita bahwa bersama Tuhan kita bisa. Yesus dan Kaleb telah membuktikannya. Sekalipun orang tidak sepakat dengan mereka. 10 versus 2. Tapi karena Yesus dan Kaleb menyerukan nama Tuhan di dalam kesulitan yang mereka alami, Yesus dan Kaleb memiliki keyakinan besar karena Tuhan. Kemudian dia tidak terpengaruh dengan suara orang banyak, tetapi dia percaya, berharap hanya dalam Tuhan lah yang memberikan kemenangan. Bukan karena banyaknya orang, bukan karena segala sesuatu kita miliki, tetapi karena kita menyerukan nama Tuhan dalam hidup kita. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku yang kekasih, kalau selama ini engkau hanya mengandalkan kekuatan pikiranmu, perasaanmu, kekhawatiranmu, hari ini Tuhan mengingatkan kita, mengingatkan engkau supaya seperti Yesus dan Kaleb, bahwa pertolongan Tuhan itu iya dan amin bagi orang-orang yang mengandalkan dan berharap kepada Dia. Tinggalkan kekhawatiran, tinggalkan kekalutan hatimu, percayalah dan berharap kepada Tuhan. Saat kita percaya
maka mujizat terjadi. Saat kita berdoa, pertolongan Tuhan pasti terjadi. Saat kita pegang janji Tuhan, penyertaannya sampai kepada akhir zaman. Terima kasih Tuhan Yesus untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Hari ini kami sudah diteguhkan melalui pengalaman apa yang sudah terjadi bagi Yesua dan Kaleb, bahwa kami harus menegakkan Engkau Allah kami yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Bagimulah segala pujian yang sudah meneguhkan kami, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan kembali duduk saudaraku.